Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andila Roza. Channel ini akan selalu memberikan informasi serta motivasi untuk kalian yang bercita-cita ingin menjadi prajurit TNI. Dan senang sekali hari ini saya bisa menyapa kembali adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan bugar. Oke adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas materi seleksi penerimaan calon bintara PK TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok bahasanya, apakah di sini yang mendaftar bintara masih ada yang belum melaksanakan validasi? Nah, bagi kalian yang belum melaksanakan validasi atau daftar ulang, saya himbau untuk segera melaksanakan validasi atau daftar ulang ke panitia penerimaan daerah terdekat di kota kalian. Langsung saja kita ke pokok bahasan. Materi seleksi yang akan kalian hadapi saat melaksanakan serangkaian seleksi penerimaan bintara TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun 2023. Cekidot. Oke adik-adik casis, untuk menjadi prajurit TNI tentu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, melainkan kalian harus melewati serangkaian materi seleksi dan itu sangat ketat ya. Namun perlu digarisbawahi untuk penerimaan TNI khususnya untuk TNI Angkatan Laut akan selalu dilaksanakan seterbuka mungkin ya. Semuanya dilakukan, semua seleksi dilaksanakan secara terbuka. Jadi yang menentukan kelulusan kalian adalah hasil dari seleksi kalian. Jadi harap waspadai calo-calo ataupun waspadai penipuan yang mengatasnamakan panitia yang meminta sejumlah uang untuk bisa meloloskan kalian. Jangan percaya, itu semua adalah penipuan. Jadi jika ingin lulus, jika ingin lolos seleksi, wajib harus bisa melaksanakan, wajib bisa melewati semua materi seleksi dengan baik, dengan hasil sesuai kriteria yang dibutuhkan. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi seleksi yang pertama ya, yang harus kalian lewati jika kalian ingin masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Yang pertama adalah ada materi seleksi tingkat daerah, kemudian ada juga materi seleksi di tingkat pusat. Untuk materi seleksi di tingkat daerah ini ada 7 item ya teman-teman. Kemudian untuk materi tingkat pusat itu ada 5 item yang harus kalian lalui. Oke, yang pertama materi seleksi tingkat daerah yang pertama yaitu ada pemeriksaan kesehatan umum ya. Materi pemeriksaan kesehatan umum ini biasanya dibagi dua, yaitu kesehatan 1 dan kesehatan 2. Untuk kesehatan tentu yang diperiksa meliputi seluruh anggota badan kalian, baik bagian luar ataupun bagian dalam. Jadi wajib untuk adik-adik untuk selalu menjaga kesehatannya dengan baik. Atau bila perlu, sebelum kalian melaksanakan tes kesehatan, kalian cek dulu secara mandiri kesehatan kalian di rumah sakit terdekat di kota kalian ya, atau general check up. Di situ fungsinya kalian bisa mengetahui seluruh kondisi kesehatan dalam tubuh kalian, baik bagian luar ataupun bagian dalam. Lanjut ke materi sesi yang kedua, yaitu ada pemeriksaan tes psikologi. Nah untuk pemeriksaan tes psikologi ini juga biasanya dibagi dua, ada psik 1 dan psik 2. Untuk materi tes psikologi tentu sangat banyak ya, dan adik-adik juga bisa mencari referensi di internet ataupun di YouTube. Banyak sekali yang membahas apa-apa saja materi seleksi yang biasanya keluar pada saat penerimaan prajurit TNI. Kemudian lanjut kita ke materi yang ketiga, yaitu ada pemeriksaan mental ideologi atau MI. Nah, untuk pemeriksaan mental ideologi ini tentu sangat penting dan tes ini sebenarnya mudah ya bagi kalian yang dulunya pada waktu sekolah kalian benar-benar memahami pelajaran kewarganegaraan tentang Pancasila. Nah, ini semua pasti banyak yang akan keluar pertanyaan seputar itu ya. Oke, lanjut ke materi seleksi yang keempat, ada pemeriksaan dan pengujian keselamatan jasmani. Nah, ini keselamatan jasmani ini tes yang menguras kekuatan kalian karena kalian harus melewati berbagai materi, mulai dari ada lari 12 menit, ada sit up, push up, pull up, kemudian ada shuttle run dan juga ada longest ya. Jadi untuk bisa melewati semua materi ini kalian harus berlatih setidaknya minimal 2 bulan sebelum kalian melaksanakan seleksi. Jadi akan sangat berat ya apabila kalian mempersiapkannya hanya dalam waktu beberapa minggu sebelum pelaksanaan, karena untuk materi tes jasmani ini ada standar nilai yang harus kalian lewati ya. Jadi tidak semata-mata hanya menjalankan saja, namun harus ada nilai yang harus kalian raih dan itu ada standarisasinya. Oke, next lanjut ke materi seleksi yang kelima, yaitu ada pemeriksaan kesehatan jiwa. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan jiwa ini soalnya ada sangat banyak ya. Biasanya itu untuk soal tes kesuwa tulis itu ada sekitar 500 soal ya untuk yang harus kalian jawab. Di sini kalian harus jujur, jawab sesuai apa yang ada di
benak kalian, apa yang ada di hati atau di pikiran kalian, sesuai dengan apa yang ada, sesuai dengan apa yang menjadi kalian rasakan, yang menjadi kebiasaan kalian. Jadi jawaban dari satu anak dan anak lain itu tentu akan berbeda ya, bisa berbeda ataupun bisa sama. Yang jelas jawab aja sesuai dengan apa yang kalian tahu atau kalian pikirkan. Lanjut ke pemeriksaan yang keenam, yaitu ada pemeriksaan administrasi. Nah, untuk administrasi ini tentu tidak jauh beda dengan pada saat kalian melaksanakan validasi ya, yaitu diperiksa semua administrasi yang kalian wajibkan bawa, mulai dari akte kelahiran, KTP, KK, kemudian ijazah, dan yang lain sebagainya. Jadi pastikan kembali semua administrasimu lengkap dan tidak ada masalah. Oke, lanjut yang ke-7, yaitu ada sidang pantukir daerah. Nah, setelah kalian melaksanakan 6 materi seleksi ini, yang ke-7 adalah finalnya di tingkat daerah, yaitu sidang pantukir daerah, di mana di sidang pantukir daerah ini ditentukan siapa-siapa saja yang berhak lolos melaju ke seleksi tingkat pusat. Jadi tentu tidak semua akan lulus ya pada sidang pantukir daerah ini, melainkan ada perankingan ya. Jadi misalkan di panda kalian di panda kalian kuotanya ada 50 orang, sedangkan yang ikut seleksi tingkat sedangkan yang ikut sidang pantukir itu ada 100 orang, tentu harus menggugurkan 50 orang. Jadi kalian harus berlomba-lomba dari seleksi awal, pastikan hasil tesmu terbaik supaya apa? Ya, supaya rankingmu ada di atas. Jadi pada saat nanti perankingan kalian tetap aman. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi tingkat pusat. Nah, di materi tingkat pusat ada 5 item, yaitu yang pertama ada pemeriksaan kesehatan umum. Untuk pemeriksaan kesehatan umum ini sama ya dengan di tingkat daerah, tidak ada masalah. Jika kalian di daerah tidak ada masalah kesehatan, saya rasa tidak akan ada masalah juga di tingkat pusat. Tinggal bagaimana kalian memanajemen kesehatan kalian, menjaga dan mengatur pola hidup yang sehat supaya kalian tetap dalam kondisi yang fit, kondisi yang sehat sampai dengan seleksi tingkat pusat. Lanjut yang kedua ada pemeriksaan dan pengujian keselamatan jasmani. Nah, untuk jasmani ini sama ya, materinya sama seperti yang kalian lakukan di tingkat daerah. Untuk di tingkat pusat tentu jangan sampai hasilnya lebih jelek daripada tingkat daerah. Kalau bisa harus ditingkatkan, karena di seleksi tingkat pusat saingannya bukan hanya satu panda, melainkan satu Indonesia. Jadi wajib kalian hasil yang terbaik pada saat di seleksi tingkat pusat. Lanjut yang ketiga ada uji akademik, yaitu meliputi matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Nah, ini untuk adik-adik dibuka kembali pelajaran-pelajaran di sekolahnya tentang matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN-nya. Nah, supaya apa? Supaya pada saat nanti seleksi di tingkat pusat kalian bisa melaksanakan uji akademik dengan baik. Lanjut yang keempat ada pemeriksaan administrasi. Nah, administrasi ini diulang kembali sama di tingkat daerah ya. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan apabila kalian nanti lolos ke tingkat pusat, dicek kembali pada sebelum berangkat, jangan sampai ada administrasi yang ketinggalan. Dan terakhir yang final adalah sidang pantukir pusat. Nah, sidang pantukir pusat tentu ini adalah penentuan siapa-siapa saja yang berhak lolos mengikuti pendidikan dan siapa-siapa saja yang harus kembali mengulang. Jadi maksimalkan semua materi seleksi mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, dan semoga pada saat sidang pantukir pusat nama kalian ada di kolom yang lulus. Nah, itu tadi adik-adik untuk materi seleksi penerimaan Bintara. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa selalu like, comment, atau share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian yang baru pertama kali mendaftar terutama bisa tahu apa saja yang harus disiapkan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di informasi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.